Perkenalkan, nama saya Agustina Ella, NIM 1910416841, kelas Manajemen Pagi A1, mata kuliah Manajemen Operasi 1, dosen pengampu Adi Mursalin SEMM, hari dan tanggal Rabu 27 Januari 2021, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Kali ini saya akan menjawab soal UAS saya menggunakan video record. Soal yang bagian A berkenaan dengan aktivitas kuliah melalui Google Classroom. 1. Berapa kali saudara hadir kuliah melalui Google Classroom dan WA? 14 kali pertemuan pada tanggal 27 September 2020, 1 Oktober 2020, 8 Oktober 2020, 15 Oktober 2020, 22 Oktober 2020, 29 Oktober 2020, 3 November 2020, 26 November 2020, 2 Desember 2020, 10 Desember 2020, 17 Desember 2020, 8 Januari 2021, 14 Januari 2021. Apa saja yang sudah saudara pelajari mengenai manajemen operasi 1 dari dosen saudara melalui Google Classroom dan WA? Sebutkan dan jelaskan. Jawabannya, materi yang diberi atau dipelajari di Google Classroom. 1. Economic Order Quantity. 2. Strategi operasi. 3. Materi peramalan dalam manajemen operasi dan cara mengukur produktivitas. Yang keempat, manajemen persediaan. 5. Supply chain strategi dan performance. Materi yang dipelajari di WA. 1. Pengertian manajemen operasi. 2. Pengertian manajemen perbankan. 3. Aplikasi quantitative analysis for management. Dibagi menjadi A. Linear programming. B. Metode transportasi. C. Teori keputusan. D. Teori permainan. E. Pengendalian persediaan. Yang keempat, sejarah manajemen operasi. 5. Peramalan. 6. Desain produk dan manajemen kualitas. 7. Proses strategi dan perencanaan kapasitas. 8. Tipe strategi layout. 9. SDM dan desain pekerjaan. Yang ketiga, apa tugas struktur yang Anda buat? Jelaskan. Pada tanggal 24 September 2020, 21 soal dibagi menjadi 2 bagian soal. 4 Oktober 2020, 29 soal tentang strategi operasi. 15 Oktober 2020 membuat 2 video record kesimpulan materi peramalan dalam manajemen operasi dan cara mengukur produktivitas. 21 Oktober 2020 6 soal latihan manajemen operasi. 17 November 2020 15 soal supply chain management. 25 Desember 2020 25 soal manajemen persediaan. 2 Desember 2020 membuat soal beserta jawaban dari teori Economic Order Quantity. 10 Desember 2020 membuat video record materi Economic Order Quantity. 17 Desember 2020 tentang manajemen operasi. 4 Januari 2021 ringkasan materi manajemen operasi. 4. Kenapa harus mempelajari manajemen operasi 1? Karena manajemen operasi 1 merupakan bagian yang paling penting sekali untuk dipelajari, apalagi dari bagian bidang bisnis. Hal ini dapat diartikan efektivitas dan efisiensi manajemen operasi akan berdampak besar bagi perusahaan. Soal bagian B berkenaan dengan teori manajemen operasi 1. 1. Bagian A. Jelaskan peranan manajemen operasi dan meningkatkan daya saing perusahaan pada persaingan usaha yang semakin kompetitif. Peranan manajemen operasi dalam meningkatkan daya saing perusahaan yang semakin kompetitif adalah dengan
mengukur dan mengawasi semua aktivitas operasi perusahaan seperti perencanaan produk, perancangan proses, dan kapasitas pengalokasian sumber daya. Semakin baik manajemen operasi akan menjalankan aktivitas di atas, maka akan semakin meningkat daya saing perusahaan, sehingga perusahaan tersebut dapat menjadi pesaing utama dalam bidangnya. Saat ini ada suatu pesaing yang sangat-sangat sukses dalam bidang tersebut. B. Kenapa saat ini ada kecenderungan industri farmasi (MNC) multinational company melakukan proses manajer atau akuisisi? Alasannya untuk memperkuat struktur keuangan karena industri farmasi melakukan dana atau modal yang sangat besar. C. Apa yang dimaksud dengan organisasi? Organisasi adalah orang yang usahanya harus koordinasi tersusun dari sejumlah subsistem yang saling berhubungan dan saling menguntungkan. Bekerja atas pembagian kerja dan wewenang serta mempunyai tujuan tertentu yang hendak mereka capai. D. Sebutkan pentingnya manajemen operasi untuk bidang fungsional lainnya. Yang pertama, para angkutan dapat menghitung akuntansi biaya, harga pokok pabrik, melakukan auditing dan pengawasan produksi dan persediaan. Yang kedua, manajer keuangan dapat merancang ekspektasi kebutuhan modal. E. Sebutkan 5 tanggung jawab keputusan utama 5 major decision area di dalam manajer operasi. 1. Proses. 2. Capacity. 3. Inventory. 4. Quality. 5. Manpower. 2. Setelah membuka link tersebut, materi apa saja yang dapat Anda pelajari? Sebutkan dan jelaskan. Yang saya dapat dari link di atas adalah dari sejarah manajemen operasi sampai dengan materi pendekatan metode manajemen persediaan dalam materi yang dibagikan sangat jelas dan rinci. Ketiga, ada berapa jumlah video yang Anda tonton setelah membuka link tersebut? Video yang ditonton mengenai apa dan siapa pembicaranya? Dan manfaat apa yang didapat dari menonton video tersebut? Video yang ditonton berjumlah 14 video. Yang pertama, pembicara dari Devi Connect tentang sistem produksi program usaha. Yang kedua, dari Iqbal Satya Negara SEMM SI tentang pengertian MO. Yang ketiga, Steptonik Mika Cornelitia Goni tentang pemahaman manajemen operasi. Yang keempat, dari DM Himos Studio tentang strategi operasi. Yang kelima, dari Irmayanti Hasan SEMM tentang tahap strategi operasional, analisis SWOT, bisnis unit, strategi operasional dalam perusahaan. Yang keenam, dari Hamlan MM tentang penjelasan strategi operasi. Yang ketujuh, dari YouTube Winko Ngopi tentang perencanaan produksi. Yang kedelapan, dari YouTube Miniset OJK tentang perencanaan keuangan. Yang kesembilan, dari YouTube Dajunisme tentang perencanaan fasilitas. Yang ke-10, pembicara dari Yunida Prawita tentang perencanaan pemasaran. Yang ke-11, dari Jumadi Ridwan tentang perencanaan fasilitas. Yang ke-12, dari Sandi Nawiko tentang perencanaan sumber daya manusia, mencakup definisi, komponen, tujuan, manfaat, ospek, dan analisis kebutuhan SDM. Yang ke-13,
dari Didi Gawah tentang cara menyusun SWOT analisis dan contoh SWOT analisis lembaga kursus. Yang ke-14 dari BM Purwanto, MBA, PhD, tentang elemen strategi. Dari setiap video mengandung masing-masing manfaat. Dari video tersebut kita menjadi mengetahui apa-apa saja yang ada dalam pembelajaran MO. Inti dari manfaat video tersebut yaitu mampu menyatukan sistem operasi tersebut agar bisa mencapai tujuan perusahaan bersama. Soal yang keempat, jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen persediaan. Kenapa manajemen persediaan begitu penting bagi perusahaan? Manajemen persediaan merupakan sebuah dari perusahaan yang memiliki tugas untuk mengatur persediaan barang yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Manajemen persediaan sangat penting untuk mengatur setiap persediaan yang ada di dalam perusahaan. Jika perusahaan itu bergerak dalam bidang dagang, persediaan membantu mengatur agar tidak kekurangan stok barang. Soal yang kelima, apa yang dimaksud dengan just in time? Apa manfaat just in time bagi mahasiswa dan bagi perusahaan? Just in time adalah suatu sistem produk yang dirancang untuk mendapatkan kualitas, menekan biaya, dan mencapai waktu penyerahan seefisien mungkin dengan menghapus seluruh jenis pemborosan yang terdapat dalam proses produksi sehingga perusahaan mampu menyerahkan produknya atau dalam kurung baik barang baru maupun barang jasa. Manfaat just in time bagi mahasiswa dan perusahaan. A. Mahasiswa dan perusahaan merespon keinginan konsumen dengan cepat dan tepat. B. Seluruh sistem dapat bekerja lebih efisien. C. Untuk meningkatkan posisi persaingan untuk dicapai bersama. Soal yang keenam, sebutkan dan jelaskan metode peramalan yang dapat digunakan oleh perusahaan. Mengapa peramalan tersebut dipelajari oleh mahasiswa yang mengambil mata kuliah manajemen operasi? Kuantitatif dan kualitatif. Penggunaan metode peramalan yaitu untuk memprediksi dengan sistematis dan programatis atas dasar data yang relevan di masa lalu. Soal ketujuh, bagaimana cara Anda meningkatkan produktivitas tenaga kerja karyawan di perusahaan yang Anda pimpin? Jawab dengan landasan teori. Menyediakan suatu lingkungan kerja, memberikan latihan yang cukup untuk sebuah karyawan, memberikan peralatan yang cukup untuk para karyawan, meyakinkan karyawan bahwa mereka mampu melakukan pekerjaan dengan baik. Atasan selalu meyakinkan bahwa kita selalu mendukung mereka dan menentukan target yang jelas. Soal ke-8, apa yang dimaksud dengan kapasitas produksi? Coba cari artikel di Google mengenai kapasitas produksi dan jelaskan artikel tersebut. Kapasitas produksi dapat diartikan sebagai jumlah maksimum output yang dapat diproduksi atau dihasilkan dalam satu waktu tertentu. Misalnya kita mengambil artikel di Google mengenai pesawat Airbus Boeing 737 memiliki kapasitas duduk 300 set setiap kali trip. Yang ke-9 atau yang terakhir, apa kesan Anda mempelajari operasi 1 secara daring dan manfaat apa yang Anda peroleh belajar manajemen operasi 1 secara daring? Mempelajari manajemen operasi 1 sangat penting apalagi bagian bidang bisnis. Sangat bermanfaat sekali. Tetapi bagi mahasiswa yang belajar secara daring, ia juga bisa membaca materi yang tinggal dibagikan oleh dosen, tetapi sulit untuk tanya jawab seperti tatap muka, seperti yang belum paham dari isi materi tersebut. Sekian dari jawaban saya ucapkan terima kasih.